Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hanif. Kali ini kita akan membahas konten rakit PC ya, dengan menggunakan prosesor Ryzen 5 3400G second ya, dan komponen yang lain itu baru seperti motherboard Gigabyte A320 S2H V2 yang bisa overclock dengan chipset B350, lalu menggunakan SSD NVMe dan RAM 16GB. Spesifikasinya cocok untuk ngoding ya, untuk mahasiswa, terus untuk kuliah online bisa, untuk edit video bisa, untuk game juga tentunya bisa. Oke, budget yang saya keluarkan untuk rakitan kali ini yaitu senilai di bawah 5 juta rupiah. Kenapa bisa begitu? Di saat komponen lagi pada naik-naiknya ya, karena saya menggunakan promo di e-commerce ya, dengan cashback dan gratis ongkir, sehingga dapat mengakali kesusahan saat ini dalam merakit PC karena harga-harga pada naik ya. Di situ kan kita bisa menggunakan poin-poin yang ada di e-commerce sehingga harganya tidak terlalu berpengaruh. Seperti apa keseruan dalam merakit PC ini, kita cek di video kali ini, mulai dari unboxingnya, merakitnya, dan juga detail pengeluaran serta produk-produk yang digunakan. Dan juga akan dibahas mengenai modifikasi tambahan ketika menjalankan overclock ya, karena ketika sebelum overclock tidak pakai fan tambahan tidak masalah. Kemarin saya modif dengan menggunakan 3 fan dari Zalman yang tidak pakai LED dan yang satunya pakai LED. Oke, kita cek video. Seperti ini tampak depan dari PC-nya. Di sini sudah ada tombol power ya. Soundnya udah, sound cardnya sudah pas. Kita lihat bagaimana nanti untuk menyesuaikan PC-PC zaman sekarang. Kan biasanya di sini sudah menjadi ventilasi udara ya, ada anti dustnya, ada dust filternya, terus nanti ada fan-nya. Kita lihat apakah bisa menyesuaikan rakitan PC saya di tahun 2021 ini. Ini tampak belakang dari PC-nya, jadi kelihatan sekali nih PC model lama ya. Tapi dahulu saya belinya itu memang PC rakitan juga. Jadi tahun 2011 ngerakit PC 4 juta, dapat dual core dengan harddisk 500GB dan VGA 512MB. Zaman itu sudah bagus sekali ya, 4 juta dapatnya seperti itu. Oke, ini tanggal masih 2011 ya. Stikernya pertama beli, sebelahnya stiker ganti harddisk 2017, jadi 2 tahun langsung ganti harddisk. Dulu isinya game banyak. Sekarang ini proses hunting prosesor 3400G. Saya nyari di Shopee sama di Tokopedia. Di Shopee ada yang 2,2 tapi nggak pakai fan. Akhirnya ketemu di FJB ada yang share. Lalu dia langsung ngirim link Tokopedia-nya, ya udah saya beli karena dia garansi lebih panjang karena second. Jadi garansi toko langsung dari punya orang, baru dipakai 8 bulan ya. Habis itu dapat cashback lah. Nah, sisanya beli di Shopee. Ini ada PSU 500 watt ya, Digital Alliance, tulisannya sih 80 plus. Terus di sini SSD NVMe-nya dapat cashback juga jadinya. Terus RAM-nya yang paling murah 1.045.000 dapat. Nah, terus pas prosesor nyampe dapat cashback. Cashbacknya dipakai buat beli ini, buat beli motherboard. Nah, terus dipakai poin juga, jadi berkurang banyak. Nah, ini jadi pas datang belum berani buka semua, belum berani buka langsung dicobain, maksudnya karena kan belum nyampe. Nah, jadi belum bisa diklaim untuk cashbacknya atau barang diterima tuh belum langsung barang diterima diklik gitu, belum. Nah, paling yang berani tuh yang prosesor doang, karena diteskan sama si penjualnya, dia ngehubungi juga lewat WA. Dia baru lepas itu dari motherboardnya sendiri, jadi langsung bisa diklaim cashbacknya, dicek barangnya lengkap, garansi, nota, dan seterusnya. Oke, terus ya unboxing
berikutnya pas semuanya udah datang. Jadi ketika barang yang paling terakhir diberi motherboard ya, motherboard itu datang, langsung kita paginya unboxing buat persiapan terakhir dari sore sampai malam sampai besoknya lagi. Nah di sini dapat RAM 2x8 karena murah ya, ternyata udah dibuka dari tokonya, mungkin dikasih yang stok yang udah dibuka lah karena murah. Habis itu langsung naik loh harganya 300.000 lebih mahal daripada yang saya beli. Terus ini unboxing SSD NVMe, kasar kemasannya bagus dan gede banget kardusnya biar mengamankan barangnya. Nah ini lagi unboxing motherboard Gigabyte yang paling terakhir, nyampe dari Bandung dapatnya harganya 850.000, terus dikurangin poin, jadi berkurang banyak. Oke, awalnya sempat nggak yakin ini PSU bisa nggak di casing yang lama model ini yang di atas. Nah, ternyata pas ya, jadi jangan khawatir kalau pakai casing yang lama untuk merakit PC. Nah tapi dari PSU ini sayangnya nggak ada konektor tambahan, jadi cuman kabel Molex, power SATA, sama pin 24, pin 8, pin 6 plus 2. Nah itu untuk masang motherboard. Jadi masih coba-coba ini karena pertama kali rakit sendiri, jadi harusnya I/O shieldnya itu dipasang duluan ke itu ya, ke casingnya. Nah dipasang dulu. Nah karena ini saya nyambut motherboard yang lama dari casing itu sembarangan, murnya tuh pada hilang satu sih untuk yang PCB, jadi kebayangnya kan cuma ada 4 gitu, ternyata harusnya 6 walaupun persegi gitu kan, ternyata 6 loh bautnya, jadi hilang satu, jadi agak ngegantung yang pojok kanan bawah itu. Nah, jadi karena bautnya hilang jadi nggak terlalu nempel ke itu, jadi hati-hati banget ketika masukin prosesor, masukin cooler dan seterusnya. Nah ini baru pertama ya langsung nyoba masukin prosesor, karena di panduannya itu masukin prosesor terus masukin fan casing cooler CPU ya, padahal paling ribet itu cooler CPU. Nah ini udah belajar juga dari YouTube kalau ngasang prosesor AMD itu biasanya miring gitu soketnya, beda sama yang Intel. Kalau Intel langsung lurus gitu, kalau yang AMD yang M4 malah miring gitu. Nah pastanya juga pakai pasta yang murah, terus langsung disebar-sebar. Nah ini ceritanya nggak kelar ini sampai jam 12 malam lewat ini. Jadi di belakang motherboard ada panel buat soket itu coolernya. Nah itu tuh nggak nempel, bagus harusnya diri masangnya, jadi jangan tiduran begini. Nah karena udah bolak-balik masang cooler nggak bisa, udah pasang dulu semua, kabelnya dirapihin, kabel power semuanya dipasang, baru yang terakhir itu ini coolernya. Jadi RAM-nya juga udah nggak kealangan sama sekali, jadi paling nyiksa, paling ribet ini cooler, takut patah. Nah disitu dikencenginnya, nah berdiri begini, terus baru rapihin lagi kabelnya, terus pasang konektor fan coolernya. Nah habis itu kan dicolokin kagak nyala. Saya kan tombol powernya gitu doang, cuman push button gitu doang untuk pemacu kan, ternyata tuh bermasalah power buttonnya ya kan, karena main copot-copot aja dari casing gak nyala. Terus dicek apa gara-gara belakang PSU nya nih saklarnya belum nyala tuh, takut nyetrum. Jadi pakai ini aja lah, pakai bantuan pakai tang. Nah jadi nunggu terus kira-kira setengah jam nih gimana kagak nyala. Akhirnya dicoba-coba lagi, baru dengan posisi yang benar kabel power itu nyala. Pas lagi nggak videoin, pas nyala baru di video lagi. Nah ini dia. Nah udah CPU nyala,
layar yang nggak nyala, nggak connect kan. Terus searching lagi di YouTube kan, melihat bagaimana cara mengatasi display tidak muncul hampir sejam mungkin ya. Akhirnya di restart, dinyalain lagi, nah baru kedeteksi sama si layar yang saya pakai TV bekas dibenerin. Jadi TV tadinya sambil gledek dibenerin ya, lumayan karena ada port HDMI sama port PC ya, yang VGA itu. Yang HDMI nya nggak bisa, terus VGA pakai ini udah nyala, tiba-tiba langsung masuk ke instalan Windows. Karena saya sebelumnya pas lagi unboxing tuh download instalan Windows ya, walaupun ukurannya 3 GB tuh masuk ke flash disk itu bisa setengah hari lah, bisa 6 jam lebih. Nah ini udah keinstall Windowsnya, udah bisa jalan dengan normal, tinggal install software yang perlu. Nah kembali sudah dipasang WiFi USB ya, terus ya ditambahin sound karena nggak bisa aktif speaker TV-nya pas disolokin pakai kabel VGA biasa. Oke. Mungkin sekian dulu ya, kita nantinya akan cek spesifikasi atau misalnya ada suhu dari CPU, suhu dari motherboard, dari harddisknya dan segala macam. Oke. Langsung tes pertama dipakai buat ngedit video, karena kemarin di organisasi masih ada kerjaan belum diupload video, jadi diedit dulu masukin di YouTube. Kita mau render video, ini video durasi 1 jam hampir 1 jam 15 menit. Hasilnya 11:33 kita create, resolusi 720 pixel. Tunggu rendernya ya. Udah 20 menit rendering, prosesnya 98,5%. Oke, udah beres. Sekarang pukul 11.57. Oke, cuman 20 menit. Oke, sekian konten Rakit PC pada kesempatan kali ini. Jadi judulnya adalah Rakit PC Kere Hore Pemula ya, yang belajar dari YouTube di bawah 5 juta menggunakan Ryzen 5 3400G. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.